Satu persatu kebohongan Indra Kents terkuak, harta kekayaan yang kerap dipamerkan ternyata hasil pinjaman. Begini kata polisi, satu persatu kebohongan Indra Kents mulai terkuak. Salah satu kebohongan Indra Kents yakni soal aksi pamer harta yang selama ini bikin mata silau. Harta yang kerap dipamerkan Indra Kents diduga hanya pinjaman. Dugaan tersebut muncul usai penyidik melakukan inventarisasi aset milik pria yang berjuluk Crazy Rich Medan tersebut. Lebih lanjut, polisi juga menelusuri pemilik aplikasi investasi bodong berkedok trading binary option Binomo. Ada dugaan pemiliknya berada di Indonesia. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk mendalami tersebut. Terkait binomo tersebut kami sedang berkoordinasi dengan PPATK dan ada dugaan bahwa binomo tersebut adanya di Indonesia. Pemilik ada di Indonesia, ujar Wisnu di Jakarta, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Pihaknya, kata Wisnu menelusuri pemilik binomo melalui perusahaan payment gateway di Binomo. Kami masih dalami, kami mencoba lewat payment gateway-nya karena ada pelaku lain di luar Indra Kents, kata Wisnu. Tak sampai di situ, aset milik Indra Kents juga telah disita usai ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus investasi bodong aplikasi Binomo. Saat ini pemilik nama Indra Kesuma tersebut telah diproses penahanan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Wisnu mengatakan bahwa jam tangan hingga barang-barang mewah yang kerap dipamerkan Indra hanya pinjaman. Namun hal ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Terkait barang-barang yang jam tangan kemudian benda-benda berharga lainnya, kami dalami apakah itu milik saudara Ik atau dia bersifat pinjam saja. Itu yang menjadi aset yang kita sita terkait Ik, ujar Wisnu. Selain itu, pihaknya juga telah meminta penetapan pengadilan untuk menyita aset rumah mewah Indra Kents yang ada di Jakarta dan Tangerang. Kami meminta juga penetapan pengadilan untuk beberapa aset yang ada di Jakarta dan Tangerang. Setelah kami menerima izin penetapan khusus, kami akan melakukan proses penyitaan terhadap beberapa rumah yang ada di gambar-gambar yang rekan-rekan pernah berikan kepada kami, kata Wisnu. Indra Kents telah resmi menyandang status tersangka pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Polisi menjerat Indra Kents dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, IT, dan Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Tak lama setelahnya, rekan seperjuangan Indra Kents yang tak lain adalah Doni Salmanan juga bernasib serupa. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Quotex.